Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ian Riana, dan rekan saya, Kang Agus Misbah Udil. Terus kali ini kami akan membahas materi tentang risiko salah saji material, terus risiko bisnis dan usaha. Yang terakhir adalah risiko signifikan. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri mengenai risiko salah saji material. Untuk pengertian sendiri, risiko salah saji material yaitu risiko yang muncul atas salah saji yang sifatnya material yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh auditor, terutama terkait dengan penentuan opini atas kewajaran laporan keuangan. Dalam konsep FASB nomor 2 tentang materialitas juga, pengertiannya adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut dengan mungkin akan berubah atau berpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Dan dari kedua pengertian di atas juga ada pengertian dari prosedur penilaian risiko, yaitu prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian internal entitas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Selain itu juga ada yang namanya tujuan dari auditor atau tujuan dari auditor risiko material yang salah saji itu, yaitu untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian internal entitas. Yang selanjutnya ada ketentuan langkah auditor dalam menilai risiko salah saji. Yang pertama, identifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang pertama itu prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Terus yang kedua, diskusi di antara tim perikatan. Yang ketiga, pemahaman yang diperlukan atas entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian internal entitas. Yang selanjutnya, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Terus yang selanjutnya, risiko yang membutuhkan pertimbangan auditor khusus. Nah, di sini auditor juga dapat mempertimbangkan. Yang pertama, apakah risiko tersebut merupakan risiko fraud atau kecurangan? Yang kedua, apakah risiko tersebut terkait dengan ekonomi signifikan, akuntansi, atau perkembangan lainnya? Yang selanjutnya, kompleksitas dari transaksi itu tersebut. Terus yang selanjutnya, apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan dengan pihak yang berelasi atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan itu. Terus yang selanjutnya, derajat subjektivitas dalam pengukuran informasi keuangan. Dan yang terakhir, apakah risiko tersebut melibatkan transaksi tidak biasa yang signifikan. Terus untuk poin yang terakhir dari ketentuan langkah auditor yaitu adanya revisi penilaian risiko. Dari setelah semuanya dilakukan itu ada revisi, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin harus dilakukan evaluasi dan lakukan revisi.
Terus yang selanjutnya ada pemahaman tentang entitas dan lingkungan. Poin yang pertama itu dilihat dari sifat entitas, termasuk di dalamnya ada kepemilikan dan struktur tata kelola, jenis-jenis investasi yang dilakukan, yang selanjutnya cara entitas kelola dan bagaimana yang dibiayainya. Terus dilihat dari pemilihan dan penerapan kebijaksanaan akuntansi entitas. Yang selanjutnya tujuan dan strategi entitas itu juga harus ditetapkan ya, untuk dapat tercapainya suatu risiko salah saji itu dapat dipahami secara entitas dan lingkungan. Terus yang selanjutnya dari pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas itu sendiri. Terus adapun komponen dari pengendalian internal itu sendiri, yang pertama lingkungan pengendaliannya. Jadi lingkungan pengendalian juga berperan penting ya dalam menganalisis ataupun mengevaluasi dari risiko salah saji secara material. Terus yang selanjutnya proses penilaian risiko entitas itu sendiri. Terus yang selanjutnya sistem informasi, relevansinya dengan keuangan pelaporan dan komunikasi. Terus aktivitas pengendalian lain yang relevan dengan audit, dan yang terakhir adanya pemantauan pengendalian. Dari sekian banyak pengendalian serta langkah-langkah juga itu harus juga adanya pemantauan supaya secara dapat dilakukan secara terstruktur dari poin A sampai poin Z. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Agus, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Kang Ian ya sudah membuka sesi tugas kami. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Kang Ian. Tadi sudah dibahas mengenai risiko audit, risiko salah saji material, kemudian saya akan melanjutkan risiko dari usaha dan bisnis. Ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu mengenai jenis-jenis risiko usaha, kemudian jenis-jenis risiko bisnis, kemudian dan solusinya. Selanjutnya ada ada solusi mengatasi risiko usaha dan faktor-faktor dari risiko usaha. Nah, jenis-jenis dari risiko usaha ini ada banyak ya. Jadi seorang pengusaha, seorang wirausahawan itu perlu mengenai apa itu risiko usaha. Nah, hal ini penting untuk dilakukan karena dalam membangun usaha pasti ada yang namanya risiko gitu ya. Namun seorang wisatawan juga bukan hanya mengerti tentang pengertian risiko usaha, tetapi sebaiknya mengetahui jenis-jenis risiko usaha itu. Nah, dengan melakukan hal ini, seorang wirausahawan akan mudah untuk mengelompokkan risiko usaha yang akan dihadapi ketika membangun atau mendirikan usahanya. Gitu ya. Yang pertama, risiko keuangan. Nah, ini permasalahan dengan arus kas ya biasanya. Dengan arus kas bagaimana mengendalikan keuangan agar tetap jalan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada risiko permodalan. Nah, ini bagaimana seorang wirausahawan atau pembisnis bisa mengetahui nih atau bisa memilih pemodalan antara mencari investor atau dengan melakukan kredit ke bank gitu ya. Dan risiko yang dipilihnya harus disesuaikan kembali. Kemudian ada risiko perusahaannya. Nah, ini risiko perusahaan itu berkaitan dengan kemajuan dari perusahaan itu ya, teknik-teknik dari perusahaan, kemudian membangun perusahaan bagaimana mengenai kualitas produk dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada risiko operasional. Nah, ini berhubungan dengan SDM, bagaimana membangun SDM yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada risiko teknik. Nah, ini berhubungan dengan
strategi perusahaan agar tetap grow di tengah himpitan atau di tengah di tengah eh, ini dengan kompetitor lain gitu ya, di tengah berkompetisi dengan kompetitor lain. Selanjutnya ada risiko pasar. Nah, ini berhubungan dengan produk yang akan dijual, apakah dapat diterima oleh pasar atau tidak. Oke, nah ini seorang auditor harus memahami ini juga gitu ya. Selanjutnya adalah risiko-risiko bisnis dan solusinya. Ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Kemudian ini ditambahkan dengan solusinya ya, bisnis dan yang tadi mengenai risiko usaha gitu ya. Ada risiko pasar nih, market risk. Nah, dari market risk ini ya kita tahu ya pasar seperti apa yang diterima oleh pasar, apa yang ditolak oleh pasar. Makanya kita harus memahami kondisi dari pasar. Nah, selanjutnya adalah risiko strategi. Strategi yang baik ini dapat berpengaruh terhadap cash flow, dapat berpengaruh terhadap penjualan produk dari perusahaan. Makanya yang harus dipersiapkan adalah strategi apa yang mungkin akan dijalankan. Selanjutnya adalah risiko kredit. Nah, risiko kredit ini misalkan perusahaan yang akan dijalankan, seorang auditor harus mengetahui bahwa perusahaan permodalan itu harus menganalisa calon konsumen gitu ya, bagaimana latar keluarganya dan lain sebagainya, kemudian penghasilan dan lain sebagainya untuk diberikan kredit dan lain sebagainya. Atau misalkan perusahaan lain yang berhubungan penjualannya dengan kredit gitu ya, jadi harus diketahui dulu, jangan jadi kredit yang macet atau lain sebagainya. Selanjutnya risiko operasional. Nah ini ya tadi berhubungan dengan kualitas produk dan lain sebagainya, ini sangkut pautnya dengan SDM gitu. Makanya sebuah perusahaan, seorang HR itu harus benar-benar mengoptimalkan waktu untuk proses rekrutmen dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah risiko finansial. Nah ini finansial ya tadi bisa dipilih apakah mau kredit atau misalkan mencari investor untuk kedepannya gitu. Tapi untuk beberapa perusahaan mungkin lebih baik itu menghindari hutang ya, apabila bukan keperluan yang mendesak. Kemudian risiko legal kepatuhan. Nah ini legal dan kepatuhan ini berhubungan dengan governance ya, berhubungan dengan pemerintahan, dengan peraturan dan lain sebagainya. Penting untuk memastikan risiko legal dan kepatuhan untuk untuk Anda hindari ya. Jadi untuk keberlangsungan bisnis harus sesuai dengan peraturannya. Selanjutnya, nah ini faktor-faktor dari risiko usaha ya. Faktor-faktor dari risiko usaha itu ada keadaan ekonomi yang tidak pasti, kondisi alam yang tidak menentu, perubahan gaya hidup manusia, persiapan yang kurang matang. Misalkan keadaan ekonomi yang tidak pasti ya, kita tidak ada yang memprediksi bahwa tahun 2020 di Indonesia akan terjadi COVID gitu. Banyak perusahaan yang tidak memprediksi ini dan keadaan seperti itu menjadi risiko bagi sebuah perusahaan gitu. Kemudian dari kondisi alam ya, misalkan terjadi banjir dan lain sebagainya, itu kan menghambat aktivitas bisnis yang bisa menghambat terhadap jalannya perusahaan. Gaya hidup masyarakat juga yang berubah gitu. Misalkan perusahaan HP ketika tidak mengikuti tren dari masyarakat, maka perusahaan tersebut akan mati gitu ya, akan hilang. Makanya tetap terus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, kemudian persiapan juga benar-benar harus matang ya. Selanjutnya Kang ya. Nah, ini jadi ada solusi juga ya tadi membahas faktor-faktor risiko, kemudian solusi dari risiko usaha. Harus mengenal usaha yang sedang dibangun nih.
perusahaan, misalkan auditor dan lain sebagainya, benar-benar harus mengenali sebuah perusahaan yang akan diauditnya gitu ya, perusahaan yang sedang dibangun, mengukur besar kecilnya kerugian, risiko usaha, membuat perencanaan risiko usaha dan belajar dari kesalahan. Ya, selanjutnya. Dan selanjutnya yang ketiga, subbab ini adalah risiko signifikan. Nah, risiko signifikan ini adalah risiko yang membutuhkan pertimbangan khusus dari auditor gitu ya. Jadi signifikan risk atau risiko salah saja material yang diidentifikasi dan dinilai ini menurut pendapat auditor memerlukan pertimbangan khusus. Ya, auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saja material karena kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun dan lain sebagainya harus sesuai dengan prosedur audit. Gitu ya. Kemudian ya harus mengidentifikasi sesuai dengan ini ya ISA 315 gitu ya, memenuhi ketentuan dari ISA 315 untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Jadi auditor itu wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang terkait dengan hubungan pihak terkait dan transaksi pihak terkait, menentukan apakah risiko tersebut merupakan risiko signifikan atau bukan. Nah, dalam membentukkan hal ini, auditor wajib memerlukan transaksi pihak terkait yang signifikan di luar jalur bisnis yang normal sebagai risiko signifikan. Ini menurut ISA dari 315. Selanjutnya adalah pemahaman pengendalian entitas. Jadi auditor harus memahami ya. Nah, ini beberapa pertimbangan auditor dalam pertimbangan risiko signifikan. Jadi harus dipertimbangkan juga ya seorang auditor dalam memahami risiko ini. Pertama adalah auditor apakah risiko itu merupakan risiko kecurangan, fraud dan lain sebagainya ya. Selanjutnya apakah risiko itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, perkembangan akuntansi atau perkembangan lain yang signifikan dan karenanya memerlukan perhatian khusus atau tidak gitu ya. Selanjutnya kompleksitas transaksi. Nah, ini dari kompleksitas transaksi auditor harus benar-benar jeli gitu ya untuk melihat transaksi ini menjadi satu cycle yang utuh. Selanjutnya, apakah risiko itu melibatkan transaksi signifikan dengan pihak terkait, tingkat subjektivitas dalam pengukuran informasi keuangan terkait dengan risiko tersebut, khususnya pengukuran yang melibatkan banyak ketidakpastian. Selanjutnya, apakah risiko itu melibatkan transaksi signifikan di luar jalur bisnis entitas atau yang terlihat aneh. Jadi ada transaksi-transaksi yang besar misalkan atau transaksi-transaksi yang terlihat aneh, maka auditor harus terus tracking ya, menelusuri untuk memastikan bahwa itu termasuk risiko yang perlu dikonfirmasi atau tidak. Ya, selanjutnya. Habis ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah selesai, saya serahkan kembali kepada rekan saya, Kang Ian, untuk memandu acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Agus yang sudah mempresentasikan materinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Amin. Umumnya untuk para mahasiswa, rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres?